Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is good all the time. Fakta, kenyataan bahwa Tuhan itu baik, itu bisa kita rasakan. Salah satunya adalah lewat persekutuan, ketika kita fellowship satu dengan yang lain. Tentunya Tuhan bisa memberkati kita juga ya, langsung sendirian, tapi yang paling banyak ya kita akan lihat bahwa Dia itu memberkati kita lewat orang-orang yang bersekutu dengan kita. Jadi ada ayat yang penting yang perlu kita ingat dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, kita perlu untuk bersekutu, ya, fellowship, kita perlu datang ke gereja, ibadah setiap hari Minggu, karena itu adalah tempat kita bersekutu bersama-sama, ya. Tentunya juga ada hari-hari lain, ya, yang punya care group, ya, care cell, atau cool, community of love, atau mungkin komsel, komunitas sel. Tahun 80-an itu terkenal sekali ketika seorang pendeta dari Korea Selatan, pendeta Yonggi Cho, itu memperkenalkan kelompok sel, ya, dan kemudian itu menyebar kemana-mana dan memang jadi berkat bagi banyak orang, ya. Tapi ayat ini memang penting, ya, kita tidak bisa hidup sendiri, ya, kita perlu saling memperhatikan, kita bisa saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi ini nasihatnya ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ya. Tapi sebaliknya, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau di persekutuan ada satu lagu yang suka dinyanyikan ya, lagunya seperti ini. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Ya, jadi saat kita berkumpul bersama-sama, ya, Roh Tuhan bekerja. Ada janjinya di Matius 18 ya. Dia berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka, ya. Jadi ini biblical sekali ya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Nah, baru dilanjutkan dengan satu ayat. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan itu bisa kita rasakan, kita alami, ya. Salah satunya adalah ketika kita berinteraksi satu dengan yang lain lewat persekutuan, ya. Di ayat 24 ini dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kasih Tuhan itu kita akan semakin melihat, memahami waktu kita dalam persekutuan.
Di persekutuan itu kita bisa mendengar kesaksian teman-teman kita yang mungkin sedang mengalami pergumulan, waktu dia bagikan ya, pengalaman itu meneguhkan kita bahwa setiap orang punya satu pergumulan. Jadi kita bisa saling membantu ya, mendoakan satu dengan yang lain. Lalu yang menarik adalah biasanya saya suka perhatikan Ibrani 10 ayat 24-25 saja ya, ayat hafalan. Tapi ternyata sebelum ayat itu ada ayat 23 yang mengatakan begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi ada satu prinsip di sini ya yang perlu kita perhatikan, bahwa kita perlu teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, tentang janji Tuhan. Kita perlu pegang ya, percaya pengakuan tentang apa yang kita harapkan di dalam Tuhan, sebab Tuhan itu setia. Tapi kita perlu teguh berpegang pada perjanjian apa yang Dia katakan dalam firman-Nya kepada kita. Nah, kemudian bagaimana kita bisa teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita itu? Ya, Tuhan memang setia, tapi ada bagian kita untuk kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita itu. Nah, caranya adalah lewat persekutuan, ayat 24 itu, dan marilah kita saling memperhatikan, ya, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam pertemuan itu kita bisa membuat acara makan-makan ya, potluck ya, istilahnya potluck itu kita masing-masing bawa makanan ya, untuk bisa dibagikan, di-share, makan bareng. Ada yang bawa sayur ya, cukup mungkin misalnya untuk 3 orang, 5 orang, ada yang bawa bihun goreng, mungkin 2 porsi atau 3 porsi, lalu ada yang bawa ikan bakar ya, 2 atau 3 ekor, ada yang bawa bakmi goreng, ada yang beli sate ayam, 30 tusuk misalnya, ada yang bawa nasi, lalu kita makan sama-sama. Kita menikmati fellowship ya, kita menikmati satu persekutuan ya, kalau kita bisa makan bareng itu kan lebih terasa ya ikatannya ya, kita lebih terbuka ya, kita menikmati sama-sama, kita share satu dengan yang lain ya. Nah, setidaknya waktu kita punya masalah ya, kita ngumpul bersama seperti ini lumayan ya, kita bisa saling menguatkan. Kalau zaman saya kuliah dulu ini acara kayak begini ya sangat menolong, lumayan menghemat uang makan gitu karena mahasiswa kan makannya dulu mesti sendiri ya di luar. Jadi kalau ada acara-acara kayak begini, ada persekutuan, ada makannya, wah itu enjoy ya. Jadi kita dilengkapi jasmani dan juga rohani. Tapi kita perlu ingat bahwa pusatnya tuh bukan makanannya ya, tapi fellowship-nya ya. Jadi fellowship-nya itu jauh lebih penting dari sekedar makanan potluck-nya ya, makanan yang kita makan bareng-bareng. Justru waktu kita makan itu kita bisa sambil ngobrol ya, lebih santai gitu karena tidak kaku ya. Apalagi kalau dalam pertemuan-pertemuan komsel ya, komunitas sel atau sel group atau cool, kan pakaiannya lebih santai ya. Kita bisa buat itu siang hari, kalau hari Sabtu misalnya ya, yang puasa hari Sabtu jadi pas buka puasa, atau kita bisa buat hari Minggu misalnya habis gereja, bisa sore hari, atau kita juga bisa buat itu di hari Jumat misalnya ya, hari-hari tertentu lah ya. Kita bisa sambil share satu dengan yang lain ya, ngobrol ya, dan kita bisa dikuatkan yang satu dengan yang lain ya. Jadi itu pentingnya kita berkumpul ya, nggak cukup lewat Zoom ya, lewat Zoom terbatas sekali. Nah ini pertanyaannya sekarang, are you in fellowship with God? Apakah Anda punya hubungan persekutuan dengan Tuhan? Bagaimana hubungan pribadi Anda dengan Tuhan? Karena kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan, itu otomatis ya ada kasih yang mengalir dan kita juga rindu untuk bersekutu satu dengan yang lain. Ya, ada satu kerinduan untuk bisa sama-sama memuji menyembah Tuhan. Lalu dalam persekutuan itu kita bisa dengar ada orang yang bagi berkat, bagaimana dia menang menghadapi tantangan dia, dan itu akan menguatkan kita karena Tuhan bicara lewat orang lain juga ya, buat kita dia bicara, kesaksian orang lain itu akan memberkati kita. Nah, ada ayat ya di Perjanjian Baru yang mengatakan Allah itu adalah terang ya. Jadi
kalau kita dalam persekutuan dengan Tuhan, maka jalan kita itu diterangi oleh Tuhan. Ya, walking in the light, ya, kita berjalan di dalam terang Tuhan. Artinya kita ini open, terbuka dan honest, ya, jujur di hadapan Tuhan, ya, karena diterangi oleh Tuhan, karena Tuhan adalah terang, ya, Dia menerangi kita. Nah, sementara di luar itu adalah kegelapan. Itu broken fellowship with God. Ya, darkness adalah broken fellowship with God. Ya, kegelapan itu terjadi karena persekutuan yang rusak antara kita dengan Tuhan. Nah, kalau walking in the darkness, ya, berjalan dalam kegelapan tuh artinya tertutup, ya, close and dishonest before God. Artinya tertutup, ya, lari dari Tuhan, tidak jujur di hadapan Tuhan, nggak mau membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Jadi rugi sekali, ya. Nah, ada ayat di 1 Yohanes 1, ya, yang mengatakan begini, "What we have seen and heard, we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us." Ya. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu itu juga beroleh persekutuan dengan kami. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Itu ada di surat 1 Yohanes 1 ayat 3, ya. Jadi memang tujuan kita tuh bersekutu adalah kita bisa sama-sama menikmati, ya, kasih persekutuan fellowship dengan Bapa, dengan Yesus, yang itu terjadi juga lewat persekutuan kita bersama-sama, ya. Jadi kita bisa merasakan kasih Tuhan, ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kalau sekarang mungkin kita persekutuan lewat Zoom, ya, atau lewat YouTube, ya, itu lumayan, ya, tapi sedapat mungkin kalau kita bisa onsite, ya, kita akan merasakan kasih Tuhan yang memang itu lebih real, ya. Nah, ini ada satu hal yang menarik, ya. Why fellowship? Kenapa kita perlu bersekutu? Ya, yang pertama adalah to experience God through others. Nah, ini tadi yang saya bilang, ya. Mengalami Tuhan itu lewat orang lain. Waktu kita bersekutu bersama, kita dengar kesaksian orang lain itu menolong kita. Tuhan sedang bicara lewat pengalaman orang tersebut kepada kita untuk menguatkan kita. Jadi waktu teman kita bersaksi, ya, mungkin sedang dalam kesulitan, kita melihat bahwa setiap orang punya pergumulan. Waktu teman yang lain cerita, mereka sudah melewati satu kesulitan dan mereka menang, kita dikuatkan. Kalau orang lain ditolong, kita juga. Lalu yang kedua adalah to worship God, untuk menyembah Tuhan. Ya, seperti lagu tadi, ya. Kita nyanyikan bersama-sama, kita menyembah Tuhan. To worship together. Ada satu urapan, ya, corporate anointing yang beda dibanding kita menyembah Tuhan sendirian. Kalau kita menyembah bersama-sama, itu ada istilahnya urapan korporat, ya, corporate anointing yang turun atas kita. Yang terjadi ketika 2-3 orang berkumpul bersama-sama. Yang berikutnya untuk experience sinergi, ya. Jadi kita bisa mengalami sinergi itu sesuatu yang lebih dari sekedar jumlah, ya. Kalau kita bergabung, ya. Kalau 2 tambah 3 hasilnya 5, ya. Tapi kalau sinergi 2 tambah 3 itu hasilnya bisa 10, bisa 20, itu sinergi, ya. Lalu to give an outlet for ministry. Nah, ini untuk menjadi satu sarana untuk kita melayani, ya. Di situ kita punya masing-masing karunia. Kalau dalam persekutuan bersama-sama kita akan melihat ada yang suka masak, hobinya masak, senang sekali dia buat masak dan undang orang-orang untuk
untuk menikmati masakannya. Ya, di tempat saya itu ada yang seperti itu beberapa ya. Jadi, waduh enak sekali ya, dia masak ya, mereka masak, kita ada yang suka makan. Ya nggak apa-apa ya, nikmati sama-sama persekutuan ya. Yang suka memasak itu senang masakannya dimasak ya, dimakan orang lain ya, dan dipuji juga senang sekali. Nah, yang suka makan juga senang bisa menikmati persekutuan, bisa menikmati makanan yang lezat ya. Lalu to show unity in faith. Nah, ini yang lebih dalam lagi ya. Ya, makanya kayak lagu tadi dikatakan ya, saat kami berkumpul, rohmu bekerja. Maksudnya itu apa? Waktu berkumpul ada unity. Unity dalam kesatuan iman itu membuat roh Tuhan tuh bekerja, terjadi sinergi. Ya, Alkitab berkata di perjanjian lama, satu orang dari umat Tuhan tuh mengejar 1.000. Tapi kalau 2 orang bukan mengejar 2.000, tapi menjadi 10.000. Itu namanya sinergi ya. Saat kami berkumpul, rohmu bekerja. Ajar kami memuliakan namamu. Teach us to worship you, Lord. Teach us to worship together. Ajari kami menyembah bersama-sama. Di sini orang yang jarang nyanyi jadi belajar untuk nyanyi ya, belajar mengenali nada-nada dan belajar untuk flow in the spirit ya. Ku sembah kau, ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Nah, lewat persekutuan ini kita bisa mengalami apa yang di Ibrani 10 ayat 23 katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Aku percaya Tuhanku Tuhan yang baik. Aku percaya Tuhanku adalah Tuhan yang menyembuhkan. Aku percaya Tuhanku adalah Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh. Ini pengakuan tentang pengharapan kita, tentang iman kita. Sebab Dia setia. Nah, lewat persekutuan itu kita diteguhkan, dikuatkan ya. Dulu sekali saya pernah mengalami masa-masa yang sulit ya ketika kuliah dan saya harus memimpin beberapa orang dalam pemahaman Alkitab. Dalam situasi yang sedang hati gundah gulana itu ya, di kampus ada satu ruang belajar bersama ya. Ruangnya besar sekali dan waktu saya berkumpul itu saya lihat teman saya jarak kira-kira 10 meter. Dan waktu saya lihat dia aja, saya dikuatkan hanya melihat dia loh ya. Jadi saya langsung semangat memimpin pemahaman ilahi itu dengan sukacita ya. Hanya melihat ya. Nah, apalagi kalau sampai terus ngobrol ketemu ya, kita bisa menggenapi ayat ini. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Ayo ya, ibadah onsite. Ya, jangan hanya online saja. Kalau sedang di tengah laut ya, di rig atau di luar kota memang nggak ada tempat beribadah yang dekat, nggak apa-apa lewat Zoom, nggak apa-apa lewat YouTube ya. Tapi kalau bisa onsite, ayo onsite ya. Supaya kita bisa saling memperhatikan, kita saling menasihati, kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Gak banyak yang mungkin tahu ya, saya juga sering mengalami masa-masa yang sulit ya. Tapi ketika datang di persekutuan, datang di gereja, kadang-kadang 1-2 lagu dinyanyikan itu langsung menguatkan ya. Kadang-kadang nggak tahan ya merasakan kasih Tuhan. Tuhan itu begitu baik sekali ya. Lewat lagu, lalu lewat kesaksian orang lain mungkin, atau lewat firman Tuhan yang kita dengar. Kita akan belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan ketika kita menyadari Tuhan itu Tuhan yang baik, kita akan dengan sendirinya mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. I love you, Lord Jesus. Dulu sekali saya pernah ngalami satu masa yang berat ya, ketika ujian yang saya harapkan lulus itu nggak lulus ya, karena memang saya kurang setia. Tapi karena saya merasakan kasih Tuhan ya, maka kalimat pertama yang keluar dari mulut saya adalah, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ya, butuh waktu tahun depan untuk bisa lulus, tapi saya mengalami mengasihi Tuhan dalam situasi apapun ya. God is good all the time. Amin.